Kalibata tuh ya, ada mata lang istilahnya. Jadi debt collector bergesekan dengan warga. Betul. Saya cuma berdoa semoga digantikan Allah yang terbaik, dan mungkin dari pihak negara seperti Menteri UMKM dan lain-lain mungkin bisa turut prihatin atas kejadian ini. Dari putusan MK menyebutkan bahwa juru tagih tidak boleh mengambil kendaraan konsumen di jalan atau dimanapun sebelum ada putusan pengadilan. Debt kolektornya atau juru tagihnya ini legal dan dia hanya menjalankan tugas karena bekerja. Layaknya semua karyawan mematuhi bosnya. Ya. Sialnya dalam hal ini OJK yang notabene sebagai lembaga pengawas di sektor keuangan belum cukup optimal di dalam mengawasi ini, sehingga di lapangan terjadi sengkarut yang bukan hanya berdimensi sosiologis, perdata, tapi sudah mengarah pada pidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita bicara tentang perlindungan konsumen, maka nama Tulus Abadi Yusuf, pakai Yusuf masih? Enggak pakai. Jadi saya ulang, nama Tulus Abadi itu menjadi tokoh yang terbayangkan oleh kita semua. Jadi saya hari ini mengundang kawan saya, Mas Tulus Abadi. Terima kasih Mas. Selamat pagi Bung Insat. Selamat pagi, Mas Tulus. Baru-baru ini kita lihat fenomena di Kalibata tuh ya, ada mata lang istilahnya. Jadi debt collector bergesekan dengan warga. Betul. Masyarakat. Kemudian di beberapa tempat juga debt collector bergesekan dengan masyarakat terkait misalnya ingin mengambil alih kendaraan langsung di jalan. Nah, itu tentunya menjadi gesekan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Ini dua-duanya merasa nggak salah. Matel atau si debt collector itu merasa dia kan bekerja, dia memang itu tugasnya. Sementara masyarakat merasa tunggu dulu, kamu bisa jadi salah orang misalnya. Betul. Saya sudah lunas misalnya. Atau bisa nggak sih lebih sopan ke rumah aja, jangan ngerebut di jalan begini misalnya. Nah, hal-hal itu sering terjadi. Nah, ini kan kaitannya dengan konsumen gitu ya, dan pekerja juga. Sebetulnya menurut Mas Tulus apa ini fenomena yang terjadi? Silakan Mas. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat kasus yang terjadi di Kalibata dengan kerusuhan pembakaran oleh bahkan saya potong, bahkan sampai hari ini penghitungan kerugian atau mengganti kerugiannya itu belum, saya nggak tahu, mungkin saya salah, tapi belum pernah saya baca lagi tuh kelanjutannya gimana. Jadi itu kan kasus kriminalitas ya, karena sudah terjadi pembunuhan dan juga pembakaran, artinya itu ranah pidana bagi polisi untuk menyelesaikan, walaupun di situ ada keterlibatan polisi juga kan. Oh gitu ya. Ya kan ada 6 orang yang kemudian jadi tersangka karena kasus penganiayaan terhadap 2 debt collector itu. Apapun itu saya kira tindakan yang keliru. Nah sebenarnya begini Bung, kasus pembakaran di Kalibata dengan segala kompleksitasnya itu adalah fenomena gunung es di dalam masalah konsumen. Ya, kenapa saya bilang fenomena gunung es? Karena sebenarnya ini fenomenanya sudah terjadi sangat lama dan tidak diselesaikan secara serius dari hulu dan hilir. Karena apa? Karena kalau dari sisi data-data pengaduan konsumen itu memang pengaduan masalah jasa keuangan dan khususnya masalah leasing itu masih sangat dominan. Ya, sangat dominan. Nah, pengaduan masalah leasing baik itu yang khususnya melibatkan roda 2 itu sampai sekarang masih penyelesaiannya belum tuntas pada konteks pengawasan khususnya ataupun penegakan hukum. Memang ada upaya yang di satu sisi kesalahan dilakukan oleh juru tagih istilahnya, dan juga si konsumen atau pihak si pengutang itu sendiri. Jadi ini 2 hal yang memang saling kait mengait. Tapi dalam kasus di Kalibata memang secara kasuistik itu tindakan yang tidak benar. Karena apa? Dari putusan MK menyebutkan bahwa
juru tagih tidak boleh mengambil kendaraan konsumen di jalan atau dimanapun sebelum ada putusan pengadilan. Jadi untuk mengambil kendaraan konsumen, mekanismenya adalah melalui putusan pengadilan, bukan di tengah jalan ataupun di rumah konsumen sekalipun. Kalau si juru tagih ini belum mengantongi cita fidusia dari pengadilan. Itu yang pada konteks perdata. Tapi itu dulu deh sebentar. Masa iya perusahaan leasing atau perusahaan otomotif yang bekerja sama dengan perusahaan leasing itu nggak paham aturan? Ya sebenarnya secara umum paham. Sebenarnya itu mandat dari, itu kan penugasan dari perusahaan leasing ya. Mereka memang secara regulasi itu boleh atau sah adanya profesi juru tagih, baik itu untuk kendaraan ataupun di dalam kartu kredit misalnya, ataupun juga di pinjaman online misalnya. Rumahan. Itu memang ada di dalam putusan Bank Indonesia dan putusan di OJK boleh, tetapi dengan rambu-rambu yang sebenarnya di atas kertas ketat. Ya, salah satunya misalnya tidak boleh menteror konsumen, tidak boleh menelpon konsumen sembarangan dan segala macam, apalagi mengambil kendaraan konsumen di jalan ataupun di tempat-tempat lain sebelum mengantongi cita jaminan dari pengadilan. Tapi lagi-lagi ini soal pengawasan. Nah, sialnya dalam hal ini OJK yang notabene sebagai lembaga pengawas di sektor keuangan belum cukup optimal di dalam mengawasi ini, sehingga di lapangan terjadi sengkarut yang bukan hanya berdimensi sosiologis perdata tapi sudah mengarah pada pidana. Ya, kasusnya memang konsumen banyak yang tentu yang merasa terteror, tapi dalam beberapa case itu juga petugas ini dikriminalisasi oleh oknum-oknum tertentu. Bukan hanya di kasus Kalibata saja kemarin, tapi beberapa case juru tagih ini juga dikeroyok oleh masyarakat atau oknum tertentu karena dianggap misalnya maling, begal dan segala macam. Ya, maksud saya kan citranya sudah demikian ya. Tapi apakah pada saat meng-hire jasa juru tagih, perusahaan leasing atau bank atau yang berkepentingan lah, itu tidak memberikan edukasi terlebih dahulu dan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang harusnya dilaksanakan oleh saya pernah berdiskusi cukup intensif dengan ketua asosiasi juru tagih, asosiasi pembayaran, bukan juru tagihnya. Sebenarnya untuk meng-hire mereka dengan mekanisme kerja ditetapkan itu sebenarnya secara di atas kertas sudah cukup ini ya, prudent lah ya. Cukup prudent karena dia tersertifikasi sebenarnya. Tersertifikasi, cuma dalam praktek kemudian selain soal pengawasan ataupun penyimpangan oleh oknum, juga mereka kadang-kadang menggunakan etnik tertentu untuk nakut-nakutin si konsumennya ya. Kan di lapangan memang yang menjadi juru tagih harus kita akui menggunakan orang-orang Indonesia Timur untuk sebagai semacam pressure psikologis kepada si konsumen. Ini yang sebenarnya juga ada prejudice sosial yang menurut saya tidak tepat gitu. Iya, dan kemudian akhirnya pada saat terjadi gesekan itu yang muncul adalah sentimen kelompok Timur. Ya, betul. Bahkan kemarin disebut berkali-kali Indonesia Timur. Ya. Nah, sebetulnya harus apa pemerintah menangani tentang hal-hal yang terkait dengan perlindungan konsumen? Tentunya kan begini. Tadi di awal saya sudah bilang, bisa saja atau bisa jadi dan sangat mungkin debt kolektornya atau juru tagihnya ini legal dan dia hanya menjalankan tugas karena bekerja. Layaknya semua karyawan mematuhi bosnya, ya. Tapi kan yang terjadi adalah gesekan gitu ya. Dan peraturan pemerintah sudah lakukan, sudah punya gitu. Tapi dalam implementasinya kan jalannya tidak smooth. Apa seharusnya diberikan atau dilakukan oleh pemerintah agar kejadian Kalibata itu tidak terulang lagi? Ya, sekali lagi sebenarnya memang secara profesi dan juga legalitas mereka sudah legal sebenarnya ya, yang selama ini terjadi. Cuma memang ini bukan hanya penyelesaiannya bukan hanya pada konteks hilir saja, tapi juga hulu. Hulu itu gini, sebenarnya dalam pengamatan saya yang menggeluti soal pengaduan ataupun masalah-masalah isu leasing itu bermula dari terlalu gampangnya
perusahaan leasing atau perusahaan otomotif khususnya sepeda motor itu terlalu gampang memberikan satu kredit pinjaman gitu ya kredit motor kepada masyarakat, sehingga tanpa uang sekalipun, tanpa uang muka sekalipun mereka bisa mendapatkan sepeda motor baru, ataupun ketentuan dari pemerintah bahwa kredit itu uang muka itu 20-30% dari harga jual, itu di lapangan juga diakali ya. Sehingga akhirnya apa? Sebenarnya banyak sekali masyarakat yang tidak mampu untuk membeli sepeda motor even dengan kredit, tetapi akhirnya dia mendapatkan sepeda motor itu atau bahkan mobil yang kemudian klimaksnya adalah mengalami kredit macet. Ya, jadi fenomena kredit macet di sepeda motor itu sangat tinggi. Nah, kenapa itu? Karena sebenarnya ya masyarakat tidak mampu, kemudian ketentuannya tidak dibaca dengan cermat, dan juga bunganya yang sangat tinggi, dan ada inkonsistensi di dalam ketentuan bahwa untuk mendapatkan sepeda motor baru dengan cara mencicil harus dengan uang muka minimal 20-30% dari harga jual. Tetapi itu di lapangan tidak terjadi, karena kemudian si leasing ini mengakali dengan bahwa uang muka itu bisa dicicil juga, ya. Jadi selain mencicil pokoknya, utang pokoknya juga mencicil bunga, mencicil tadi uang muka ya, dari misalnya 30%, misalnya harganya 20 juta ya, kemudian uang muka mestinya 6 juta. Oke, tetap 6 juta, tapi kemudian bisa dicicil lagi. Ya, jadi dia mencicil double, dan akhirnya apa? Masyarakat bisa mendapatkan sepeda motor tanpa dengan syarat yang ideal ditetapkan oleh pemerintah, karena kemudian bisa memboyong sepeda motor baru tanpa harus mengeluarkan uang yang ditetapkan oleh pemerintah dengan uang muka itu, yang sebenarnya itu berdimensi untuk pengendalian. Oke, hutang kan memang harus dibayar ya? Iya, betul. Lantas kemudian kenapa gesekan ini bisa terjadi? Apakah yang berhutang nggak bayar itu merasa tidak dimanusiakan atau gimana? Jadi gini, ini masalahnya peliknya begini loh. Lo utang, ditagih, lo nggak bayar, ya ditagih dong. Iya. Di sisi lain ada debt collector, menagih hutang, juru tagih, menagih, lo bayar dong. Iya. Kalau kita lihat dari frame ini aja, yang salah kan yang nggak bayar. Iya dong, yang salah nggak bayar persis dong gitu. Iya. Tapi kemudian yang ada di ranah masyarakat, si juru tagihnya yang salah ini. Karena dianggap menakut-nakuti, intimidasi. Ya, pada akhirnya saling berkelindan. Ya, bahwa di satu sisi konsumen ini mengalami gagal bayar, yang kemudian secara perdata dia harus membayar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perjanjian itu. Tapi di sisi lain karena mungkin konsumennya katakanlah ndablek gitu, kemudian lama-lama petugasnya kemudian emosi, yang kemudian muncullah tindakan-tindakan kekerasan yang akhirnya menimbulkan gesekan baik secara fisik ataupun kemudian lari ke ranah pidana. Dan itu juga terjadi di pinjaman online yang sekarang juga marak ya. Pinjaman online itu juga sama, kasusnya adalah sebenarnya fenomenanya secara perdata si peminjam ini tidak membayar tadi atau gagal membayar dari apa yang telah ditentukan, baik menyangkut berapa bunganya, berapa persen bunganya, berapa dendanya, dan seterusnya. Bahkan sekarang, Bung, fenomena pinjaman online itu justru sekarang lebih dominan dialami oleh generasi Z di kalangan mahasiswa dan remaja. Ampun. Itu data dari OJK. Kasihan kalau udah begitu. Ya. Tapi ginilah, saya tahu para perusahaan leasing atau pembiayaan otomotif atau pinjol dan lain-lain yang legal ya, yang legal ya, ini ingin melakukan bisnis, berusaha baik-baik. Tapi ya tolong yang prudent ya. Kalau memang dia tidak eligible untuk dikasih pinjaman, ya jangan dikasih pinjaman gitu. Atau kalau dia tidak eligible untuk kredit motor, ya jangan dikasih. Karena akhirnya ujung-ujungnya adalah gesekan. Sekarang 500.000 kalau saya nggak salah bisa bawa pulang motor tuh. Ya itulah tadi di awal saya kasih gambaran bahwa sebenarnya aturannya cukup clear ya, dengan
cara 20 sampai 30% uang muka itu dari harga jual. Tetapi di lapangan itu bisa diakali dengan cara mencicil oleh si DP-nya dicicil. DP-nya dicicil. Mana sih? Ya, jadi misalnya DP-nya 6 juta, dia cicil 10 kali, ya. 600.000. 600.000. Tapi akhirnya nanti dia akan terakumulasi. Di satu sisi mencicil uang muka, di sisi lain mencicil uang cicilan pokoknya. Ya. Kredit pokoknya motor itu. Jadi dalam hal ini apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya tidak lagi terjadi ada gesekan? Apakah udah sekarang nggak boleh beli apa-apa kredit, harus cash atau gimana kira-kira Mas Tulus? Iya, kalau mekanisme kredit saya kira di sektor ekonomi itu hal yang lazim ya. Tetapi yang mendesak dilakukan sebenarnya adalah konsistensi di dalam aturan tersebut, di mana misalnya cicilan atau uang muka 23 sampai 30% itu konsisten diterapkan, entah dengan cara seperti apa, tapi itulah duduk persoalannya. Bahkan kalau perlu ditingkatkan jumlahnya ya. Karena kalau saya bandingkan Bung, di Iran misalnya, di Iran itu tidak boleh membeli sepeda motor dengan mencicil, harus cash. Karena apa? Karena untuk pengendalian. Karena sebenarnya dimensi keselamatan sepeda motor kan rendah. Makanya, saya harus cocok tuh dengan itu. Ya, karena di Indonesia dari data Jasara Harja itu setiap tahun 2024-2023 misalnya, itu orang Indonesia yang meninggal di jalan raya 26.000 karena kecelakaan lalu lintas. Dan 70% adalah sepeda motor. Ya, itulah yang kemudian perlu pengendalian. Dan di negara-negara Eropa untuk punya sepeda motor itu harus syarat asuransi yang lebih tinggi karena resikonya tinggi. Nah, di kita nggak ada. Ya. Itulah yang kemudian saat ini dalam konteks itu sepeda motor menjadi wabah yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Di Indonesia ada 132 juta pemilik sepeda motor, dan kemudian di Jakarta aja yang kota kecil ini ya sudah terdapat hampir 24 juta sepeda motor yang ada di tengah masyarakat. Kita tentunya tidak ingin kejadian Kalibata terulang lagi. Ya. Karena yang terimbas itu bukan saja si pengutang dan debt kolektornya, tapi yang terimbas justru masyarakat UMKM secara luas. Tentu hal yang ditimbulkan itu juga menimbulkan trauma, bukan saja kehilangan harta benda ya, tapi juga trauma psikis gitu ya Mas. Iya, karena kemudian lari ke ranah pidana yang sangat meluas. Ya, sebenarnya kan itu masalah individual dan kemudian juga melibatkan oknum kepolisian yang kemudian menjadi dendam, balas dendam dari kelompok etnik tertentu ataupun profesi matel tersebut yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kriminalitas dan anarkis yang kemudian menimbulkan satu kerusuhan baru. Baik, teman-teman, Abraham Lincoln mengatakan bahwa bila Anda ingin tahu karakter seseorang, berikan dia kekuasaan. Tapi di zaman ini kelihatannya itu harus disesuaikan. Bila Anda ingin tahu karakter seseorang, berikan dia pinjaman. Itulah kira-kira ya. Ya. Kadang-kadang galakan dia soalnya bos, galakan dia itu kita tagih. Ya ampun. Jadi kalau pinjem ya dibayar. Kalau utang tolong juga dibayar. Itu tadi bersama Mas Tulus Abadi. Kita akan kembali lagi di part kedua. Kita bicarakan semenderita apa sih jadi konsumen di Indonesia. Saya Henry Satrio, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.